Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan Bisa Tanya Kementerian Pan-RB untuk sesi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri acara Bisa Tanya Kebijakan Pan-RB pada hari Selasa sampai Jumat setiap minggunya terkait dengan pendalaman isu strategis berbagai kebijakan-kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang tentunya dengan harapan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Kamilia. Saya analis kebijakan dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, serta untuk pemateri kita hari ini adalah dengan Bapak Iputu Agus Prapta, analis kebijakan juga dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Kita sapa dulu nih untuk Mas Agus, sudah bergabung dengan kami ya Mas ya? Ya, sudah bergabung Mbak Gina. Oke, baik. Mas Agus, apa kabar nih Mas hari Jumat yang cerah ini? Ya, baik, sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir juga sehat semua nih untuk bisa mengikuti kegiatan wisatanya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini untuk materi yang akan kita bahas adalah implementasi sistem kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 pasca penyederhanaan birokrasi. Guna mengaktifkan waktu yang diberikan, kami persilahkan kepada pemateri kami, Bapak Agus, untuk menyampaikan materi Permenpan 7 tahun 2022. Baik, terima kasih Mbak Gina atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Iputu Agus Prapta Diasa, silahkan dipanggil Mas Agus, atau Bli Agus juga boleh, silahkan. Saya selaku analis kebijakan pertama pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, di mana pada hari ini kami mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk menyampaikan materi terkait dengan Permenpan 7 tahun 2022, yaitu sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi untuk instansi pemerintah. Kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, baik via Zoom meeting maupun via streaming YouTube. Artinya, mudah-mudahan apa yang nanti kita akan sampaikan dan kita diskusikan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, hingga 11.30 nanti, bisa sama-sama memberikan manfaat untuk Bapak Ibu juga dan ada masukan untuk kami juga seperti itu. Silakan Mbak Gina mungkin bisa dibuka untuk materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, bahwa pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan atau mungkin kita akan membahas terkait dengan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Permenpan nomor 7 tahun 2022. Lanjut. Ya. Oke. Jadi bagaimana arahan Presiden Bapak Joko Widodo terkait dengan reformasi birokrasi yang secara garis besar dapat kami sampaikan ada 3. Yang pertama adalah birokrasi yang berdampak, artinya birokrasi yang dimana bisa dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian adanya reformasi birokrasi bukan hanya sekedar tumpukan kertas, artinya reformasi birokrasi, baik rekan-rekan di pemerintah pusat dan daerah tersebut, tidak hanya kemudian menjadi hitam di atas putih saja. Tapi kembali lagi ke prinsip pertama, yaitu ada dampak atau manfaat yang memang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, ini mungkin istilahnya seperti agile, artinya tidak lagi birokrasi tersebut silo-silo, tidak lagi birokrasi tersebut terkotak-kotakkan dalam satu unit organisasi tersendiri. Lanjut. Nah, untuk menerjemahkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dalam konteks reformasi birokrasi, maka
terdapat beberapa program prioritas Kementerian Pan-RB. Di sini ada 7 Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk hari ini dan menjadi fokus pembahasan hari ini, kita bisa melihat pada poin nomor 3, yaitu transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, yang mana meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional dan penataan tenaga non-ASN atau honorer. Nah, artinya kita saat ini fokus pada penyederhanaan birokrasinya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, lingkup kebijakan penyederhanaan birokrasi, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah sering Bapak Ibu dengarkan juga, baik mungkin dari kami sendiri atau dari rekan-rekan kami yang lain, bahwa penyederhanaan birokrasi pada prinsipnya terbagi menjadi 3 tahap. Yaitu yang pertama adalah penyederhanaan struktur organisasi, yaitu perampingan unit organisasi jabatan administrasi pada instansi pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Mungkin kalau sebelumnya ada sampai 4-5 layer, nah, bagaimana arahan Presiden hanya menjadi 2 layer dengan mengedepankan profesionalitas. Yang mana dasar hukumnya adalah menggunakan Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah penyetaraan jabatan. Artinya setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi atau PSO, dilakukan penyetaraan, yaitu mengalihkan pejabat administrasi yang terdampak PSO tadi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara. Nah, pengaturan dasar hukumnya berdasarkan Permen Pan-RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah penyesuaian sistem kerja, di mana artinya ada perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan SPBE Bapak Ibu sekalian. Artinya pasca dilakukannya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan, kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian sistem kerja. Artinya jangan sampai kemudian ketika struktur dan komposisi jabatan sudah berubah, yang dulunya mungkin lebih banyak struktural, sekarang sudah beralih ke fungsional, maka jangan sampai sistem kerja masih sama seperti yang dahulu. Maka kita di sini harus melakukan penyesuaian dari sistem kerja itu sendiri, yang mana dasar hukumnya kami ulangi adalah Permen Pan-RB nomor 7 tahun 2022. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi ada beberapa, yaitu dari sisi dukungan kebijakan, karena sudah dikeluarkan juga Perpres 50 2022 tentang penyetaraan penghasilan, di mana Presiden dalam arahannya beliau juga menyampaikan agar tidak sampai terjadi pengurangan penghasilan terhadap pegawai yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian penyetaraan jabatan. 3 adalah transformasi jabatan fungsional, dan keempat adalah penyesuaian manajemen kinerja atau penyesuaian sistem kerja. Kemudian yang kelima adalah penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi pelayanan publik, dan keenam adalah evaluasi efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran. Lanjut. Ya, ini juga sama Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, di mana adanya penyesuaian sistem kerja yang kemudian di dalam penyesuaian sistem kerja tersebut juga diikuti dengan penyesuaian dari standar operasional prosedur dan pengembangan atau perbaikan dari peta proses bisnis dari masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, jangan sampai ketika strukturnya sudah dipangkas, yang mungkin sebelumnya 4-5 layer menjadi 2 layer, maka bagaimana prosedur kerjanya itu juga seharusnya mengikuti, menyesuaikan. Mungkin yang sebelumnya 5-10 tahapan bisa hanya menjadi 3 tahapan saja, artinya bisa lebih dipercepat, lebih efisien dalam proses pelaksanaan kerja. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, transformasi instansi pemerintah dalam artian kita ingin mencapai apa yang dimaksud dengan organisasi agile, atau kalau bahasa lainnya organisasi yang lincah seperti itu. Nah, kita beranjak dari organisasi yang masih menganut mazhab tradisional, yaitu hierarki, berjenjang, terstruktur seperti
sebelah kiri, gambar segitiga tersebut, kita saat ini mengarah kepada transformasi organisasi yang agile. Artinya transformasi organisasi yang fokus pada aksi, bukan pada kotak dan garis. Kemudian adanya kerja tim yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Kemudian adanya kepemimpinan yang diperlukan untuk bisa mengerahkan dan menggerakkan masing-masing anggota timnya. Artinya pimpinan di sini pun tidak hanya sekedar kemudian menurunkan disposisi seperti itu Bapak Ibu sekalian, tapi juga bisa memberikan konteksnya lah arahan ataupun feedback kepada bagaimana kinerja tim maupun jabatan fungsional di bawah. Sehingga dapat dihasilkan perubahan yang cepat, dinamis, dan sumber daya yang fleksibel. Artinya tidak kemudian terkotak-kotakan dalam satu unit organisasi, maka saat ini seharusnya sumber daya tersebut bisa fleksibel, bisa dilakukan penugasan kepada unit organisasi yang bersesuaian seperti itu. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah beberapa alasan penting dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi. Yang pertama adalah untuk mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan, karena memang semakin panjang layer, semakin banyak jenjang untuk pengambilan keputusan, maka kecenderungan yang terjadi adalah keputusan yang dihasilkan semakin lama seperti itu. Maka tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi dari target-target kinerja. Yang mana kalau misalkan sebelumnya masih terkotak-kotakan Bapak Ibu sekalian, masih ada unit organisasi A, B, C atau bidang-bidang dan sebagainya, atau bagian dan sebagainya, maka kemudian hal tersebut juga cenderung membatasi ruang gerak dari Bapak Ibu sekalian, baik yang masih sebagai jabatan fungsional maupun pelaksana yang berada di bawah bagian maupun bidang. Artinya ketika kemudian keahlian Bapak Ibu diperlukan dari unit organisasi lain, maka tentu harus ada prosedur terlebih dahulu yang ditempuh, misalkan izin kepada pimpinannya, kemudian bagaimana mekanisme penugasannya. Ini yang kecenderungan yang dulu sering terjadi, dan tujuannya adalah untuk mencapai bagaimana organisasi tersebut bisa agile, bisa lincah. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu dengan bagaimana kita bisa mengembangkan SPBE-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi SPBE ini lebih dimantapkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengubah budaya kerja, artinya mengubah budaya kerja yang struktural, yang mungkin dahulunya adalah disposisi sampai level bawah baru kemudian mengerjakan. Nah, sampai saat ini akhirnya kita berubah bagaimana kemudian jabatan-jabatan fungsional yang ada, baik dari level pertama, madya hingga utama, itu kemudian bisa bersinergi untuk bisa mencapai hasil kinerja yang lebih baik dengan waktu atau proses pengambilan analisis yang lebih singkat juga. Seperti ini. Lanjut. Ya, kita akan membahas bagaimana konsep sistem kerja berdasarkan Permenpan 7, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita masuk ke dalam konsep dasarnya dahulu. Konsep dasar dari Permenpan 7 ini sebenarnya mengedepankan bagaimana bisa adanya kolaborasi antar unit organisasi dalam maupun di luar instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita berbicara dalam, misalkan antar deputi atau antar direktur jenderal seperti itu, direktorat jenderal. Nah, itu juga terjadi kolaborasi. Kalau mungkin untuk di pemerintah daerah, misalkan antar bidang, kemudian antar perangkat daerah itu juga terjadi kolaborasinya. Kemudian di dalam Permenpan 7 2022 terdapat bagaimana struktur penugasan dari jabatan fungsional dan pelaksana untuk bisa mencapai kolaborasi tadi. Yang pertama, penugasan jabatan fungsional dan pelaksana itu dapat dilakukan secara individu maupun dalam tim. Artinya tidak kemudian ketika kita mengarah pada squad tim atau tim kerja seperti itu, bentuknya berarti terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan pelaksana. Tapi tidak kemudian menutup kemungkinan jabatan-jabatan fungsional tersebut bisa ditugaskan secara individu, tergantung dari kebutuhan dan dinamika yang memang diperlukan saat penugasan kepada jabatan fungsional maupun pelaksana tersebut. Kemudian yang kedua, dapat bersifat lintas unit organisasi atau instansi pemerintah. Seperti yang tadi kami sampaikan, mungkin kalau di Pemda bisa lintas bidang, atau mungkin bisa lintas perangkat daerah, atau bahkan bisa lintas pemerintah daerah. Misalkan antara pemerintah daerah Cirebon dengan pemerintah daerah Kota Bandung misalkan seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga adalah bersifat fleksibel, changeable dan movable. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian,
kita sebagai jabatan fungsional dan pelaksana tersebut kemudian bisa dilakukan penugasan dengan lebih mudah. Artinya tidak kemudian Bapak Ibu hanya terkungkung atau terbatas dalam satu unit organisasi saja, karena memang prinsipnya adalah bisa menugaskan antar unit organisasi maupun instansi pemerintah. Kemudian yang keempat adalah didasarkan pada kompetensi dan kinerja dari organisasi itu sendiri. Artinya ketika memang dalam suatu tim, ya misalkan kita berbicara di fungsi sekretariat, fungsi pendukung. Kemudian di sana dibutuhkan ada keahlian terkait dengan perencanaan. Maka dapat kemudian dilakukan penugasan terhadap jabatan-jabatan fungsional perencana di beberapa unit organisasi yang lain untuk masuk ke dalam tim tersebut seperti itu. Jadi fungsi-fungsi perencanaan tersebut bisa didukung dengan jabatan fungsional perencana yang memang secara kompetensi dan keahlian dia mampu di sana. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Artinya apa? Ketika kemudian kita membentuk suatu squad tim, suatu tim kerja, maka orientasinya adalah bagaimana kemudian tim tersebut bisa mencapai kinerja organisasi. Jadi pembentukan tim itu sendiri tidak kemudian keluar dari konteks apa yang menjadi kinerja dari organisasi Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya akuntabilitas di sini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab dari setiap tim tersebut untuk bisa mencapai tujuan dari kinerja organisasinya. Dan tentu hasil akhir yang ingin didapatkan adalah keputusan untuk kebijakan yang cepat dan efektif yang bisa diambil oleh pimpinan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menilik kembali definisi dari sistem kerja itu sendiri, sebenarnya adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Nah, kemudian di dalam sistem kerja itu sendiri, sebenarnya selain dari konsep penugasan tadi, juga ada konsep-konsep lain seperti bagaimana kemudian kedudukan, bagaimana mekanisme, dan adanya dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, sangat penting ketika kita akan menerapkan sistem kerja, kita harus memperhatikan bagaimana kedudukan. Artinya kedudukan ini tidak hanya kedudukan jabatan fungsional dan pelaksana saja, tapi kita juga harus melihat bagaimana kedudukan dari pejabat pimpinan tingginya, bagaimana kedudukan dari pejabat administratornya, bagaimana kedudukan dari pejabat penilai kinerja, siapa yang menjadi pimpinan unit kerja, siapa yang menjadi ketua tim, dan bagaimana pejabat pemilik kinerjanya. Kemudian baru dilanjutkan dengan bagaimana kita penerapan, yaitu di mekanisme, adanya penugasan, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban, hingga pengelolaan kinerja. Dan terakhir adalah dukungan TIK, artinya penggunaan berbagai aplikasi yang digunakan untuk membantu dari pelaksanaan sistem kerja Bapak Ibu tadi. Artinya yang mungkin sebelumnya semuanya dilakukan secara manual, nah, kemudian kita beralih bagaimana semua pekerjaan kita tersebut dari bisa dibantu oleh TIK bisa beralih mungkin seluruhnya sudah menggunakan SPBE seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya kita masih di tahap yang pertama, yaitu untuk memahami kedudukan tadi Bapak Ibu sekalian. Terdapat beberapa istilah dalam sistem kerja instansi pemerintah, khususnya dalam konteks kedudukan. Yang pertama adalah pejabat penilai kinerja. Siapa yang menjadi pejabat penilai kinerja? Pejabat penilai kinerja merupakan atasan langsung dengan ketentuan paling rendah adalah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan. Pejabat penilai kinerja ini sangat penting perannya Bapak Ibu sekalian untuk bisa nanti memberikan penilaian kinerja terhadap Bapak Ibu selaku jabatan fungsional maupun pelaksana. Nah, kemudian yang kedua adalah pimpinan unit organisasi atau pemilik kinerja, yaitu pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi yang bertanggung jawab menghasilkan output maupun outcome tertentu. Nah, khusus untuk jabatan fungsional yang dimaksud sebagai pimpinan unit organisasi ini dapat kami sampaikan misalkan seperti kepala puskesmas, nah itu di mana ada tenaga dokter yang memang diberikan tugas tambahan, kemudian seperti rektor juga sama, artinya jabatan fungsional yang memang kemudian diberikan tugas tambahan. Kemudian ada ketua tim yang mana ketua tim ini adalah pejabat fungsional atau pelaksana yang diberi peran untuk mengkoordinasikan,
dan diutamakan dari unit pemilik kinerjanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin sering juga pertanyaan kepada kami, mungkin tidak Pak pelaksana bisa menjadi ketua tim? Sangat mungkin. Tapi kita sesuaikan konteks dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilakukan oleh pelaksana tersebut ketika ia menjadi ketua tim. Misalkan ketika memang masih dalam tahapan pelaksanaan administrasi seperti itu yang bersifat administratif, maka bisa saja pelaksana-pelaksana ini kemudian diberikan penugasan sebagai ketua tim. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang bersifat substansi dan memang secara beban kerjanya cukup berat, maka ini perlu disesuaikan lagi apakah memang nanti akan dipilih analis JF jenjang utama, JF jenjang madya, JF jenjang muda atau JF jenjang pertama yang menjadi ketua tim. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada pimpinan pejabat pimpinan tinggi, madya pertama, kemudian ada pejabat administrator, pejabat fungsional dan pelaksana, yaitu adalah aparatur sipil negara yang menjalankan tugas tertentu sesuai dengan amanah dan tugas yang diberikan. Nah, kemudian sesuai dengan pemindahan birokrasi, setiap unit organisasi ini kita sudah mengarahkan untuk hanya terdiri dari 2 level, walaupun mungkin masih terdapat beberapa unit organisasi yang terdiri dari 3 level. Kemudian ada tim kerja yang terdiri dari jabatan fungsional dan pelaksana. Lanjut. Nah, tadi kita sudah mengenal dari beberapa istilah-istilah yang memang terkait dengan pejabat pemilik kinerja, kemudian pimpinan unit organisasi, pejabat penilai kinerja, dan juga jabatan fungsional, pejabat pimpinan tinggi, dan lain-lain. Nah, terdapat identifikasi peran Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kami tidak akan menyampaikan satu persatu, nanti silahkan untuk di capture maupun di bahan kami mungkin sudah tersebar banyak Bapak Ibu sekalian, jadi silahkan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah peran dari masing-masing peran para pejabatnya, kemudian tahapan mekanisme kerjanya seperti apa, kemudian penugasannya bagaimana, pengelolaan kerjanya seperti apa, dan bagaimana kemudian bentuk dari pemanfaatan teknologi informasinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Mbak Gina bisa diklik yang B, gambar yang B. Kami coba mencontohkan bagaimana kemudian identifikasi kedudukan para pejabat berdasarkan Permenpan 7 tahun 2022. Nah, berdasarkan Permenpan 7 2022, ketika suatu unit organisasi dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pertama atau dalam lainnya adalah eselon 2 seperti itu, baik 2A maupun 2B mungkin untuk di perangkat daerah pada pemerintah daerah. Nah, ada 3 kondisi yang mungkin bisa diterapkan. Yang pertama adalah pejabat pimpinan tinggi pertama sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ketika kemudian pejabat pimpinan tinggi pertama ini, dia sebagai pejabat unit organisasi, sekaligus juga sebagai pejabat penilai kinerja, maka pejabat fungsional dan pelaksana berada di bawah pejabat pimpinan tinggi pertama. Kemudian, ketika kemudian pejabat pimpinan tinggi pertama menjadi pimpinan unit organisasi, namun pejabat administratorlah yang menjadi pejabat penilai kinerjanya. Nah, maka pejabat fungsional dan pelaksana berada di bawah pejabat administrator. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, yang terakhir adalah pejabat pimpinan tinggi pertama sebagai pejabat penilai kinerja dengan kondisi di mana pejabat pimpinan tinggi pertama tersebut tidak memiliki pejabat administrator. Nah, ini contoh paling sederhana ada di kami, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian PAN-RB, di mana kemudian asisten deputi kami atau eselon 2 kami atau pejabat pimpinan tinggi pertama kami tidak lagi memiliki administrator. Tidak ada lagi yang namanya pejabat administrator. Maka kami, jabatan fungsional dari jabatan fungsional madya, muda, dan pertama, bahkan juga pelaksana, semuanya langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pertama kami atau asisten deputi kami. Berikut juga dengan penilaian kinerja dilakukan secara langsung oleh pejabat pimpinan tinggi pertama atau asisten deputi kami, seperti itu. Diklik gambarnya lagi, kembali ke slide sebelumnya.
Itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk contoh-contoh lain bisa kita sambil diskusikan juga untuk kita mempersingkat waktu. Lanjut. Oh ya, sebelum saya lanjut, tadi ada pertanyaan sedikit. Boleh dibagikan materinya, Pak? Boleh, silahkan. Tapi nanti setelah kami mengakhiri dari sesi penjelasan. Jadi harap sabar dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam konteks tindak lanjut kebijakan penerapan sistem kerja. Nah, ini lebih mengkhusus kepada rekan-rekan di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, di mana tindak lanjut kebijakan penerapan sistem kerja setelah dikeluarkannya Permen 7 2022, kami dari Kementerian PAN-RB juga sudah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor B152-M.KT.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 untuk menyampaikan tindak lanjut dari penyampaian Peraturan Menteri PAN-RB nomor 7 tahun 2022. Dan kemudian berdasarkan surat tersebut dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyampaikan surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia dengan nomor surat yaitu 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023. Nah, ini masih baru sekali suratnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan penyusunan sistem kerja pada instansi pemerintah daerah untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, memang konteks ini dikhususkan untuk rekan-rekan di pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin kita melakukan penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi, maksud kami. Kami dari Kementerian PAN-RB juga sempat menyampaikan surat Menteri PAN-RB kepada Mendagri terkait dengan pedoman penyederhanaan struktur. Nah, di mana telah terdapat beberapa model seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari proses penyederhanaan birokrasi, Bapak Ibu sekalian, model tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu memperhatikan kembali, di mana sebelumnya jabatan fungsional berada di leher Bapak Ibu sekalian, atau berada di teknostrukturnya. Sedangkan operating core-nya adalah jabatan-jabatan struktural Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika dalam tahap transisi, dalam tahap kemarin kita melakukan proses penyederhanaan struktur organisasi, nah kemudian terdapat pengalihan, artinya teknostrukturnya masih ada, jabatan-jabatan fungsional yang memang murni dari awal jabatan fungsional, dia masih di posisinya sebagai teknostruktur, tetapi jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi tersebut, kemudian dia beralih menjadi operating core. Itu waktu ketika masih masa transisi. Sedangkan kondisi saat ini, kondisi expected Bapak Ibu sekalian, pasca penyederhanaan birokrasi, di mana dari setiap jabatan fungsional yang ada, tidak lagi kemudian membedakan mana jabatan fungsional hasil penyetaraan dan mana jabatan fungsional yang memang murni jabatan fungsional berdasarkan formasi dari awal, semuanya masuk ke dalam operating core Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi terdapat perbedaan penggambaran Bapak Ibu sekalian. Kalau diperhatikan dari gambar dari sisi kiri, dari sisi existing, kemudian masuk ke dalam sisi proses, kemudian masuk ke dalam tahapan saat ini, yaitu masa pasca penyederhanaan birokrasi. Sehingga dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan, kalau dalam transisi Bapak Ibu sekalian, sederhananya begini, dalam konteks transisi, masih ada penyebutan istilah koordinator, subkoordinator. Sebelumnya seperti itu. Tapi saat ini tidak ada lagi penyebutan istilah koordinator dan subkoordinator. Nah, ketika misalkan di kami, yang pada masa transisi, jabatan administrator yang terdampak kemudian secara langsung menjadi koordinator atau ketua tim, maka ketika masa pasca penyederhanaan birokrasi, di mana seluruh jabatan fungsional dan pelaksana menjadi operating core-nya, maka tidak untuk kemungkinan jabatan fungsional yang memang murni jabatan fungsional berdasarkan formasi seperti saya sendiri misalkan, tidak untuk kemungkinan juga bisa ditugaskan sebagai ketua tim seperti itu. Juga jabatan-jabatan fungsional lainnya yang memang berdasarkan formasi adalah jabatan fungsional, maka seluruh jabatan fungsional tersebut juga bisa diposisikan atau diberikan penugasan sebagai ketua tim. Dengan anggota timnya adalah
pejabat-pejabat fungsional yang terdampak dari hasil penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan. Lanjut, Mbak Gina. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat kondisi expected di mana kemudian jabatan fungsional dan pelaksana dalam satu kelompok sarang tawon, kalau istilahnya kami menyebutkan seperti itu. Nah, tidak kemudian seluruh jabatan fungsional dan pelaksana tersebut hanya berada secara langsung di bawah pejabat level satunya. Tetapi penempatan pejabat-pejabat fungsional tersebut disesuaikan dengan peta jabatannya, Bapak Ibu sekalian. Peta jabatan ini pun juga kemudian disusun berdasarkan dari kelas jabatannya. Artinya apa? Ketika kemudian kita lihat pejabat level 2, anggaplah kalau misalkan ini di perangkat daerah adalah kepala-kepala bidang seperti itu. Nah, kepala-kepala bidang ini kemudian bukan berarti, walaupun secara struktur organisasi di sebelah kiri, bentukan gambar struktur organisasinya di sebelah kiri, bukan berarti kemudian kepala-kepala bidang ini tidak memiliki jabatan fungsional dan pelaksana. Mereka tetap memiliki jabatan fungsional dan pelaksana yang berada di bawahnya sesuai dengan kelas jabatannya. Artinya apa? Misalkan kalau kami sampaikan di bawah kepala bidang, maka terdapat beberapa jabatan fungsional dari jenjang muda, jenjang pertama, dan pejabat pelaksana. Sedangkan apabila di dalam suatu perangkat daerah terdapat pejabat fungsional yang levelnya adalah level madya, maka dia berada di bawah pejabat level satunya atau di bawah kepala perangkat daerahnya, seperti itu. Dan begitu juga di level 2 yang berwarna hijau adalah dari unit pendukung, ada sekretariatnya. Ini juga sama, artinya terdapat pejabat-pejabat fungsional dengan level kelas jabatan yang menyesuaikan unit tersebut tetap berada di bawah sekretariat dari unit organisasi tersebut. Jadi masing-masing penempatannya berdasarkan peta jabatan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak kemudian ketika Bapak Ibu melihat struktur organisasi yang di sebelah kiri, Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri, berarti saya selaku pejabat level 2, apakah tidak memiliki pejabat fungsional dan pelaksana, Pak? Nah, Bapak Ibu tetap memiliki pejabat fungsional dan pelaksana berdasarkan peta jabatannya, gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah ketika kondisi di mana struktur organisasi hanya terdapat satu perangkat, misalkan satu pimpinan unit organisasi dan satu level pendukung. Artinya seluruh pejabat fungsional yang ada itu berada di bawah level 1, tapi khusus untuk pejabat-pejabat fungsional yang memang berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsinya dia ada di unit pendukung, maka dia tetap berada di unit pendukung atau di sekretariat, seperti itu. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah pembagian peran dalam sistem kerja berdasarkan peta jabatan sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Nah, ini adalah bentuk penggambaran ketika di mana pejabat fungsional tidak hanya kemudian ditugaskan dalam satu kelompok unit organisasi saja, tapi jabatan fungsional tersebut juga bisa diberikan penugasan antar unit organisasi maupun antar instansi pemerintah. Nah, ini adalah bentuk penggambarannya. Kalau Bapak Ibu melihat ada squad tim A dan ada squad tim B. Artinya di mana kemudian dari masing-masing pejabat fungsional tersebut bisa diberikan fleksibilitas dalam penugasan dan maupun penempatannya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembagian peran berdasarkan peta jabatan dalam satu unit organisasi. Nah, kami menggambarkan dalam satu unit organisasi seperti ini. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga pembentukan squad tim tersebut bisa disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi strateginya dikembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing, bagaimana strategi yang akan ditempuh dalam membentuk jumlah squad timnya. Apabila memang akan didasarkan pada target kinerjanya silakan, apabila didasarkan pada bagaimana pembagian beban kerjanya juga kami persilakan. Jadi tidak ada aturan baku berapa jumlah squad timnya.
Namun Bapak Ibu sekalian, kami menyarankan ketika Bapak Ibu nanti akan membentuk squad tim dalam unit organisasi Bapak Ibu sekalian atau tim kerja tersebut, paling tidak nanti bisa dibagi secara jenisnya. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah squad tim yang memang mengerjakan tugas-tugas dan fungsi yang memang bersifat administratif. Dan yang kedua adalah squad tim atau tim kerja yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis atau substansi seperti itu. Namun dari jumlah squad timnya, kami mengembalikan pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan strategi unit organisasi Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi yang akan ditempuh untuk mencapai pencapaian kinerja organisasi yang maksimal. Lanjut. Nah, ini juga sama, sebenarnya seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, dilanjut saja. Nah, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu terkait dengan penerapan, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ya, penerapan. Di mana terdapat tahapan perencanaan terlebih dahulu. Tahapan perencanaan ini pun dibagi perannya masing-masing. Pejabat level 1 perannya apa, pejabat level 2 perannya apa, kemudian terhadap ketua tim, pejabat fungsional, dan pelaksana perannya seperti apa. Semua sudah terbagi dalam tahapan mekanisme kerja ini. Lanjut saja. Nah, begitupun dalam tahap pelaksanaan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di perencanaan, dalam tahapan pelaksanaan juga sama. Artinya pejabat level 1 perannya apa, pejabat level 2 perannya apa, kemudian sampai turun ke ketua tim dan pejabat fungsional pelaksana yang tergabung di dalam squad tim tersebut perannya seperti apapun juga harus terbagi habis. Lanjut. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Pejabat level 1 melakukan evaluasi rutin, kemudian pejabat level 2-nya juga melakukan evaluasi rutin dan terjadwal. Kemudian ketua tim, pejabat fungsional dan pelaksana menyampaikan evaluasi rutin yang terjadwal dalam bentuk, mungkin bisa bentuk laporan atau paparan dan sebagainya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara garis besar, tadi dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi, secara sederhana sebenarnya bisa tergambarkan dalam bentuk proses bisnis seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Artinya pejabat level 1 dari melakukan perencanaan kinerja seperti apa, kemudian membagi dan menunjuk pejabat level 2 sebagai penanggung jawab pencapaian target kinerja, menugaskan jabatan fungsional pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 2, kemudian pejabat level 2-nya melakukan kegiatannya apa saja, memberikan arahan, ekspektasi, dan sebagainya. Kemudian dari ketua tim kerja, jabatan fungsional, dan pelaksana juga masing-masing memiliki tugas dan perannya sesuai dengan tahapannya masing-masing. Ketika di tahapan perencanaan, tugas mereka apa, ketika di tahapan pelaksanaan, tugas mereka apa, dan terakhir ketika sampai evaluasi pun tugasnya apa. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu masih seperti yang tadi, dilanjut saja struktur penugasan. Ini adalah mekanisme penugasan Bapak Ibu sekalian. Tadi kami di awal memang sempat sampaikan penugasan itu bisa dilakukan secara tim dan individu. Nah, kemudian mekanisme penugasan juga bisa dilakukan melalui penunjukan, artinya pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang melakukan penunjukan terhadap jabatan fungsional tersebut untuk dilakukan suatu unit kerja tersendiri atau tim kerja tersendiri, atau pengajuan sukarela dari pejabat fungsional dan pelaksana yang bersangkutan. Nah, jadi ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian penunjukan maupun pengajuan secara sukarela ini pun sebenarnya ada batasannya masing-masing. Untuk penunjukan terhadap jabatan fungsional atau pelaksana tersebut, sifatnya bisa dalam suatu unit organisasi, bisa lintas unit organisasi, dan bisa lintas instansi. Sedangkan untuk pengajuan secara sukarela ini masih terbatas pada pengajuan tim kerja dalam unit organisasi dan lintas unit organisasi seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks penunjukan maupun pengajuan sukarela ini pun memiliki tahapan di mana Bapak Ibu sekalian tetap mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika dari masing-masing beban kerja unit organisasi yang ada. Jangan sampai misalkan satu unit
organisasi yang mungkin dalam triwulan pertama misalkan tidak terlalu berat beban kerjanya. Nah, ini bisa melakukan distribusi jabatan fungsional ke unit organisasi lain di mana dalam triwulan 1 tersebut memiliki beban kerja yang misalkan yang sangat tinggi. Nah, jadi bisa membantu ke sana terlebih dahulu. Kemudian ketika nanti unit organisasi A ini di triwulan 2 misalkan dia tidak terlalu beban kerjanya lebih tinggi, maka bisa dilakukan penugasan kembali ke unit kerja yang semula. Jadi semudah itu Bapak Ibu sekalian, sefleksibilitas itu terkait dengan penugasan jabatan fungsional dan pelaksananya. Lanjut. Jadi kita sudah menyampaikan bagaimana mekanisme penugasannya. Nah, saat ini adalah bagaimana kemudian instrumen penugasannya Bapak Ibu sekalian. Instrumen penugasan ini ada dua. Yang pertama adalah surat tugas dan yang kedua adalah surat keputusan. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika surat tugas, surat tugas ini hanya bisa dalam satu unit organisasi maupun lintas unit organisasi. Dan biasanya jangka waktu pelaksanaan tugas ini tidak panjang seperti itu. Misalkan penugasan-penugasan yang jangka waktunya tertentu. Sedangkan surat keputusan dia yang pertama bisa lintas unit organisasi bahkan hingga lintas instansi, dan jangka waktu pelaksanaannya lebih panjang Bapak Ibu sekalian, bisa dalam 1 tahun kinerja misalnya. Jadi seperti di kami misalkan ada surat keputusan terkait dengan tim penyusunan proses bisnis tematik hukum dan keamanan misalkan seperti itu. Masa kerja dari tim tersebut adalah selama misalkan 12 bulan atau 9 bulan seperti itu. Sementara untuk surat tugas, masa penugasannya itu lebih pendek daripada surat keputusan tadi. Lanjut. Nah, secara ringkas juga Bapak Ibu sekalian, ini penggambaran dari yang tadi kami sampaikan, artinya dari apa yang sudah tertuang di dalam RPJMN maupun RPJMD Bapak Ibu sekalian, dan Renstra dari masing-masing KL dan juga perangkat daerah Bapak Ibu sekalian, kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan, dari perencanaan kinerja hingga pembentukan tim, kemudian ada pelaksanaan tugas oleh tim maupun individu dari masing-masing jabatan fungsional dan pelaksana, kemudian dilakukan evaluasi, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlu ada tindak lanjut. Apa yang memang masih sekiranya perlu perbaikan, atau apa yang memang kiranya sudah bagus, tapi kedepannya perlu kita tingkatkan lagi. Atau mungkin dilakukan penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang saat itu diterbitkan. Artinya kita tidak menutup kemungkinan, walaupun kinerja kita sudah sangat baik, tapi ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan terbaru yang mana kita harus melakukan penyesuaian, maka itu juga bisa menjadi arah ke depannya dalam konteks perencanaan kembali di awal. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembagian peran sebenarnya dari konteks pengelolaan kinerja, tanggung jawab dari pimpinan unit organisasi, dan juga tanggung jawab dari ketua tim kerja. Nah, ini juga bisa dibaca lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Dilanjut saja Mbak Gina. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian dari dialog kinerja tadi, konteksnya kita juga menggunakan yang namanya teknologi informasi. Artinya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau pemanfaatan SPBE yang terintegrasi dalam mendukung mekanisme kerja instansi pemerintah. Ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian guna menunjang hasil kinerja organisasi kita. Jadi sesuatu yang mungkin masih bersifat manual, kemudian bagaimana kita bisa mentransformasi atau mengotomasi bisa dalam konteks dia sudah sifatnya digital, artinya bisa lebih cepat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lanjutkan terkait dengan prinsip-prinsip mekanisme kerja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah diberikan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan kompetensi keahlian atau keterampilan dengan mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi. Kembali lagi artinya melihat apakah kemudian jabatan fungsional atau pelaksanaan tersebut kira-kira sesuai tidak untuk dimasukkan ke dalam suatu tim kerja. Nah, kemudian mengedepankan dari profesionalisme atau keahlian dari masing-masing pejabat fungsional dan pelaksana, dan jangan sampai tidak terjadi kolaborasi. Artinya ketika sudah dilakukan suatu
pembentukan squad tim, artinya tim yang ada di dalamnya ini harus bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik guna mencapai kinerja dari organisasinya. Kemudian diberikan kepada pejabat fungsional dan pelaksana baik secara individu maupun tim kerja. Kemudian ada penugasan dalam tim yang dapat melibatkan lebih dari satu jenis jabatan. Nah, seperti misalkan di kami, contoh Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kami contohkan misalkan seperti tim proses bisnis tematik, di dalamnya tidak hanya analis kebijakan saja, tetapi ada juga rekan-rekan kami jabatan fungsional lain, jabatan fungsional perencana yang memang dibutuhkan untuk membantu kami dalam konteks administrasinya seperti itu. Jadi jabatan fungsional-fungsional yang lain nantinya tidak hanya satu jenis jabatan fungsional saja, itu bisa dimasukkan ke dalam satu tim kerja. Kemudian yang kelima adalah penugasan yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas usulan pimpinan unit organisasi. Nah, bentuk penugasan tadi bisa melalui surat tugas maupun surat keputusan. Kemudian adanya penugasan yang dilakukan dengan melihat beban kerja. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu sekalian, dilihat apakah beban kerja unit organisasi Bapak Ibu saat ini kira-kira dipandang berat atau tidak, untuk bisa menentukan apakah pejabat fungsional yang berada di bawah Bapak Ibu sekalian bisa diberikan penugasan atau bisa diikutkan dalam suatu tim kerja. Kemudian yang ketujuh adalah seorang pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan lebih dari satu tim kerja. Nah, seperti contoh saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya saja ini tergabung dalam, kalau tidak salah ada 4 sampai 5 squad tim Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika saya sudah atau Bapak Ibu sudah tergabung dalam satu squad tim, nah bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa masuk lagi di dalam squad tim lainnya. Bapak Ibu juga tetap bisa masuk dengan kembali lagi melihat poin 6, yaitu bagaimana beban kerjanya. Jangan sampai semua squad tim diikuti, tapi ternyata kontribusi atau beban kerjanya tidak maksimal. Kemudian yang ke-8 adalah penugasan dapat melalui penunjukan dan atau pengajuan sukarela. Nah, ini seperti yang tadi kami sampaikan. Lanjut. Kita lanjut dan ruang lingkup pengaturan. Nah, ini mungkin lebih kepada rekan-rekan di pemerintah daerah dalam perkada tentang sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Sebenarnya secara garis besar yang dapat kami sampaikan dalam mungkin ketika Bapak Ibu menyusun draft perkada terkait dengan sistem kerja penyederhanaan birokrasi ini, paling tidak terdapat beberapa aspek, yaitu pertama adalah konsep kebijakan yang kemudian bisa dituangkan dalam ketentuan umum, kemudian kedudukan dari masing-masing pejabat pimpinan tinggi selaku pemilik organisasi, kemudian pejabat penilai kinerja dan juga pejabat fungsional dan pelaksananya, kemudian peran dari masing-masing pejabat yang ada, kemudian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, kemudian adanya mekanisme sistem kerja seperti apa, dari setiap, mungkin bisa berbeda-beda antar satu perangkat daerah dengan perangkat daerah yang lainnya. Misalkan seperti mekanisme kerja di sekretariat daerah bisa saja berbeda dengan mekanisme kerja pada perangkat daerah lainnya seperti dinas, badan, atau inspektorat, dan yang lain-lain. Kemudian bagaimana pengelolaan kinerjanya, yang artinya mengatur dari pengelolaan kinerja, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan, hingga klarifikasi ekspektasi, sampai kemudian pembagian squad tim yang baik secara administratif maupun teknis. Kemudian tentu juga ada sistem penghargaan yang mengatur muatan bagaimana terhadap kinerja yang sudah dihasilkan dari masing-masing pejabat fungsional tersebut. Lanjut. Nah, tindak lanjut penerapan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Nah, ini sudah secara garis besar tadi sudah kami sampaikan. Ini ada perencanaannya, kemudian ada pelaksanaan, hingga evaluasi Bapak Ibu sekalian. Lanjut saja. Nah, ini adalah aktualisasi keselarasan antara tujuan individu dengan organisasi. Nah, ini maksudnya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita sudah menjadi jabatan fungsional, tidak kemudian kita melupakan apa yang menjadi kinerja atau target dari organisasi kita sendiri. Nah, mungkin dahulu banyak muncul pertanyaan, wah kami khawatir Pak, nanti jabatan fungsional ini sibuk dengan mengurus angka kreditnya, sehingga tujuan organisasinya dilupakan seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka untuk menjembatani hal tersebut antara kinerja organisasi dan kinerja individu, kemudian terdapat dialog kinerja. Artinya dialog kinerja inilah yang dilakukan dalam rangka melakukan penyelesaian
kinerja atau cascading dengan menentukan strategi pencapaian kinerjanya. Artinya apa yang menjadi kinerja organisasi yang sudah ditetapkan bisa turun langsung ke dalam kinerja individu yang nantinya juga diekspektasikan oleh masing-masing pimpinannya. Gitu. Artinya apa yang nanti akan Bapak Ibu capai selaku kinerja individu Bapak Ibu sekalian selaku pejabat fungsional dan pelaksana akan memberikan dukungan terhadap pencapaian dari kinerja organisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya inline, semuanya selaras. Tidak kemudian ketika sampai di Bapak Ibu sekalian, di pejabat fungsional maupun pelaksana, ambiar malah kemana-mana jadinya. Sehingga ketika nanti masing-masing punya capaian kinerja individu, malah tidak menyokong atau tidak membantu pencapaian hasil dari kinerja organisasinya seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh surat keputusan atau SK Squad Team di kami, Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan masih di tahun 2022 dan di tahun 2023 ini pun sebenarnya kami juga sudah sudah mengeluarkan beberapa SK Team lagi untuk di tahun 2023 yang mana jumlah dan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pimpinan atau pejabat penilai kinerjanya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terhadap penyusunan sistem kerja ini sendiri perlu dilakukan pemetaan struktur organisasi. Artinya hasil penyederhanaan birokrasi kemarin, bagaimana kemudian pemetaan struktur organisasi saat ini, kemudian dilakukan penyusunan peta jabatan untuk bisa melihat bagaimana kedudukan dari setiap jabatan fungsional yang ada, apakah mereka berada di bawah level 2-nya atau berada di bawah level 1-nya. Dan kemudian yang ketiga adalah penentuan kedudukan jabatan fungsional tadi berdasarkan peta jabatan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, implikasi dari Menpan 7 2022 terhadap proses bisnis dan SOP. Nah, ini sebenarnya salah satu terkaitan pasal juga dalam Permenpan 7 Bapak Ibu sekalian, di mana perlu dilakukan penyesuaian proses bisnis dan konteks paling rendahnya adalah penyesuaian SOP Bapak Ibu sekalian. Artinya kenapa hal ini dibutuhkan? Karena jangan sampai ketika Bapak Ibu sekalian sudah menyederhanakan layer struktur organisasi, tapi ternyata pelaksanaan proses bisnis maupun operasional prosedur di masing-masing instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian, ternyata masih panjang gitu. Jadi masih alurnya masih mungkin kalau dilihat di dalam contoh ini masih 9 tahap seperti itu. Jadi perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dari konteks tata laksananya juga. Ya, dalam proses bisnis dan SOP juga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, terutama dalam SOP Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau untuk proses bisnis, kita tidak sampai masuk ke dalam jabatan-jabatan terendah seperti jabatan administrator dan pengawas. Tapi ketika di SOP itu kita masih kena. Nah, maka penyesuaian tersebut minimal Bapak Ibu bisa lakukan di dalam SOP masing-masing. Nah, misalkan seperti dalam contoh, sebelum penyederhanaan, dia ada 9 tahapan, nah layernya masih banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika pasca penyederhanaan, kita bisa meringkas tahapan atau proses pelaksanaan tersebut hanya menjadi 4 tahapan saja. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melakukan terobosan yang lebih baik lagi, mungkin bisa hanya 3 sampai 2 langkah dalam pelaksanaan SOP-nya juga lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Yuk. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, mungkin kurang lebih 1 jam kami sudah menyampaikan apa yang menjadi materi terkait dengan Permenpan 7 tahun 2022 untuk instansi pemerintah, baik di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota maupun juga di rekan-rekan pemerintah pusat kementerian lembaga. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat kiranya saya kembalikan terlebih dahulu kepada saudara atau saudari moderator Mbak Gina Kamilia, kami kembalikan dan persilakan.
Baik, selanjutnya, oke, tadi ternyata suara saya tidak terdengar tadi ya. Baik, kita lanjutkan saja untuk sesi tanya jawab di sini. Untuk Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan bisa raise hand untuk yang di Zoom dan menuliskan di kolom chat ya untuk yang di YouTube. Di sini kebetulan saya sudah dibantu untuk beberapa pertanyaan yang ada di YouTube terlebih dahulu ya Mas Agus ya. Ini sudah ada nih, ada beberapa pertanyaan. Pertama dari username infrastruktur wilayah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah fungsional muda dapat memimpin tim kerja yang berisi fungsional madya? Apakah fungsional muda dapat memimpin tim kerja yang berisi fungsional madya? Ini gimana nih Mas Agus? Mau dijawab satu persatu langsung saja atau saya bacakan 3 pertanyaan dulu nih Mas Agus? Mungkin boleh satu persatu ya, Satu Mbak Gina persatu ya. ya, oke. Silakan kepada pemateri kita. Baik. Jadi terima kasih tadi pertanyaan dari nickname-nya infrastruktur wilayah ya, Mbak Gina ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi terima kasih atas rekan dari infrastruktur wilayah, entah Pemda maupun Pempus yang menyampaikan pertanyaan kepada kami terkait dengan apakah jabatan fungsional muda dapat memimpin suatu tim yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional madya. Nah, sebelum saya menjawab, saya kembalikan dulu kepada prinsipnya di mana antara jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Jabatan fungsional ini tidak kemudian membawahi jabatan fungsional lainnya. Jadi prinsip itu yang pertama kita pegang dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya apa? Jabatan fungsional dari setiap jenjangnya, dari pertama, muda, madya, hingga ke utama, adalah memiliki masing-masing didasarkan pada keahlian atau kompetensinya masing-masing. Berjenjang seperti itu. Tapi dalam konteks pengelolaan manajemen organisasinya, tidak kemudian jabatan fungsional dengan jenjang yang lebih tinggi membawahi jabatan fungsional dengan jenjang yang lebih rendah. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ketika jabatan fungsional muda kemudian diberikan penugasan yang mana dia diberikan tugasnya sebagai ketua tim, nah, maka sangat memungkinkan untuk bisa memimpin suatu tim yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional ahli madya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari contohnya, silahkan di kami ada Bapak Ibu sekalian, sangat banyak. Jadi karena pembagian tim di kami juga relatif cukup banyak seperti itu untuk mencapai kinerja organisasi kami, maka jabatan-jabatan fungsional muda tersebut, namun dengan catatan memang jabatan fungsional muda tersebut secara kompetensi dan keahliannya dia mampu untuk memanajemen tim dan juga memberikan arahan maupun konsepnya seperti apa nanti di dalam tim tersebut. Nah, artinya kemampuan individu dari pejabat fungsional tersebut juga dipertimbangkan. Ketika memang pimpinan dalam konteks ini memandang pejabat fungsional ahli muda tersebut mampu, maka dia bisa diberikan penugasan untuk menjadi ketua tim dengan komposisi di dalamnya terdapat jabatan fungsional yang jenjangnya lebih tinggi, misalkan madya atau utama, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita kembalikan lagi, yang pertama adalah di mana pejabat fungsional jenjang yang lebih tinggi tidak membawahi pejabat fungsional jenjang yang lebih rendah, dan yang kedua adalah dengan melihat bagaimana kompetensi dan kemampuan individu dari pejabat fungsional yang bersangkutan, seperti itu. Oke, baik Mas Agus, berarti di sini kita simpulkan dimungkinkan ya Mas Agus ya untuk fungsional muda ini memimpin tim kerja yang beranggotakan dengan fungsional madya. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari YouTube juga nih Mas Agus, dari username LE Channel. Apakah penugasan JF harus sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan atau bersifat bebas sepanjang ada hubungannya dengan tusi organisasi? Saya ulang, apakah penugasan JF harus sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatannya atau bersifat bebas sepanjang ada hubungan dengan tusi organisasi? Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Mbak Gina. Terima kasih tadi pertanyaannya dari MLA Channel ya. Wah, ini kayaknya nama nickname-nya di YouTube keren-keren ini saya lihatin.
Oke, jadi pertanyaannya apakah penugasan JF harus sesuai dengan ruang lingkup dari fungsinya atau memang bisa dilakukan secara bebas berdasarkan kinerja organisasinya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebagai jabatan fungsional kemudian diberikan penugasan, maka penugasan ini tentunya akan melihat dari keahlian atau aspek kompetensi yang kita miliki. Artinya apa? Memang seharusnya lebih didasarkan pada penyesuaian dengan keterkaitan dari tugas fungsi atau ruang lingkup JF-nya. Misalkan, ketika ada squad tim yang berhubungan terkait dengan administratif, misalkan di mana di dalamnya terkait dengan perencanaan, penganggaran, nah, monef, misalkan seperti itu. Maka pasti jabatan fungsional yang lebih dibutuhkan adalah jabatan fungsional, dalam hal ini adalah jabatan fungsional perencana misalkan. Atau mungkin jabatan-jabatan fungsional lain yang memang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim di bidang administratif tersebut. Tapi ketika misalkan masuk ke dalam kelompok atau squad tim yang arahnya lebih kepada teknis substansif, misalkan terkait dengan penataan organisasi atau tim penyusunan penyusunan Perpres misalkan, maka pasti yang lebih dibutuhkan di dalamnya adalah jabatan fungsional yang mengarah pada pelaksanaan tugas fungsi di bidang tersebut, misalkan jabatan analis kebijakan, bisa juga dari perancang peraturan perundang-undangan. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan adanya kebutuhan terhadap beberapa jabatan fungsional lainnya, misalkan di dalam squad tim tadi terkait dengan misalkan penyusunan Permenpan RB tentang bla 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 misalkan. Bisa saja di dalamnya tidak hanya jabatan fungsional analis kebijakan dan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, mungkin ada kebutuhan terkait dengan pelaksanaan administratif di dalam squad tim tersebut. Maka bisa dibutuhkan jabatan fungsional yang berhubungan, tapi tetap harus jelas nanti apa yang menjadi peran dari jabatan fungsional tersebut di dalam tim kerjanya. Jangan sampai ketika misalkan asal masuk saja, asal orang ini nanti kita bagi-bagi istilahnya, mohon maaf, bagi-bagi angka kredit misalkan seperti itu. Jangan sampai seperti itu pola penugasannya, gitu. Tapi tetap dilihat bagaimana kedekatan dan kesesuaian tugas fungsinya terhadap squad tim yang ada. Kemudian dilihat juga bagaimana dari perannya nanti di dalam tim tersebut. Maka tadi kami sampaikan adanya pembagian peran yang penting dari pejabat level 1-nya, kemudian pejabat level 2-nya, hingga pembagian peran yang penting dalam squad timnya, baik ketua tim maupun anggota timnya yang terdiri dari jabatan fungsional dan pelaksana. Perannya nanti akan seperti apa di dalam suatu squad tim tersebut, tugas-tugasnya akan seperti apa. Maka kita tahu bagaimana kebutuhan dari jabatan fungsional yang ada dalam suatu tim kerja tersebut. Oke, jadi kalau saya simpulkan nih Mas Agus ya, karena balik lagi squad tim ini sebenarnya kan kegunaannya itu adalah untuk mendukung kinerja pimpinan ya. Jadi seyogianya ya kalau bisa nanti karena di squad tim ini juga ada pembagian tugas, tentunya tugas-tugas yang dibagi ini didukung oleh kompetensi dari masing-masing anggota timnya ya Mas Agus ya. Agar ya si squad tim ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembentukan awalnya gitu ya Mas Agus ya. Oke, ini ada lagi juga nih masih di Zoom di YouTube pertanyaannya dari Bapak Ahmad WS. Bagaimana penyesuaian sistem kerja sesuai Permenpan 7 tahun 2022 dengan implementasi sistem tata kelola naskah dinas terutama untuk JF, mengingat masih mengikuti sistem kerja struktural. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana menyesuaikan sistem kerja sesuai Permenpan 7 tahun 2022 dengan implementasi sistem tata kelola naskah dinas, terutama untuk JF, mengingat masih mengikuti sistem kerja struktural. Jadi sebenarnya ini perlu kami, kalau bisa dua arah, misalnya kami klarifikasi juga ya, terkait dengan tata naskah dinas ini, apakah ada dalam diatur memang peraturan tersendiri atau bagaimana. Nah, tapi ketika misalkan tata naskah dinas tersebut diatur dalam peraturan lembaga atau pemerintah daerah
secara internal, artinya hanya berlaku ke dalam saja, maka terhadap tata naskah dinas tersebut yang terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap Permenpan 7 tahun 2022 dan juga dari surat Mendagri kepada Gubernur dan Wali Kota, khususnya untuk di rekan-rekan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Artinya apa? Ketika masih mengacu pada tata naskah dinas yang lama, mungkin kami asumsikan, misalnya mungkin masih mengacu pada tata naskah dinas sebelum dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi, maka tata naskah dinas itu sendiri yang memang harus dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan terbaru yaitu Permenpan 7 tahun 2022 tentang sistem kerja. Nah, ketika kemudian terdapat beberapa perbedaan, pasti terdapat beberapa perbedaan karena yang dahulu masih mengedepankan yang namanya pola kerja struktural, masih banyak terdapat jabatan-jabatan strukturalnya, masih mungkin terdapat jabatan administrator dan jabatan pengawas. Nah, tapi saat ini karena memang sudah bertransformasi menjadi mengedepankan jabatan fungsional dan mungkin hanya tersisa 2 layer saja, maka terdapat atau diperlukan adanya penyesuaian terhadap tata naskah dinas itu sendiri. Nah, seperti yang sederhana tadi kami sampaikan, penyesuaian yang perlu dilakukan juga pada SOP dan proses bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin apabila dokumen tersebut juga dianggap sebagai bagian dari tata naskah dinasnya, maka menurut hemat kami dan saran kami adalah dilakukan penyesuaian dengan Permenpan 7 tahun 2022. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan tugas dan fungsi Bapak Ibu selaku jabatan fungsional, baik dalam penugasan individu maupun penugasan dalam tim, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah terlindungi dengan dokumen SOP Bapak Ibu yang sudah disesuaikan berdasarkan Permenpan 7 tahun 2022, seperti itu. Baik, jadi di sini untuk solusinya adalah menyesuaikan tata naskah dinasnya ya Mas Agus ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari YouTube juga masih, ini yang dari Zoom, kalau misalnya memang ada pertanyaan bisa langsung raise hand saja. Untuk yang dari YouTube dari Bapak Duan Yandono, apakah boleh pimpinan unit organisasi adalah pejabat administrator? Apakah boleh pimpinan unit organisasi adalah pejabat administrator dan pejabat penilai adalah pimpinan tinggi pratama? Apakah boleh pimpinan unit organisasi adalah pejabat administrator dan pejabat penilai adalah pimpinan tinggi pratama? Silakan Mas Agus. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita kembalikan lagi nih ke konsepnya. Siapa yang dimaksud dengan pejabat pimpinan unit organisasi dan siapa yang dimaksud sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kalau misalkan tadi diasumsikan pejabat penilai kinerja adalah pejabat pimpinan tinggi pertama, sedangkan pimpinan unit organisasinya adalah pejabat administrator. Maka sebenarnya kami juga perlu klarifikasi, ini bentuk unit organisasinya seperti apa. Karena apabila kita melihat dari penggambaran yang ada, seharusnya pimpinan unit organisasi ini adalah pejabat pimpinan tinggi pertamanya. Misalkan kalau kita bicara di perangkat daerah, misalkan pada dinas badan seperti itu. Maka pimpinan unit organisasi sudah pasti adalah kepala perangkat daerahnya, kepala dinas, kepala badan, atau inspekturnya. Sementara pejabat penilai kinerja atau atasan langsung dari pejabat fungsional tersebut bisa disesuaikan dengan peta jabatan yang ada. Misalkan ketika pejabat administrator ini, atau kita anggap kepala bidang gitu ya, kepala bagian, memiliki jabatan fungsional yang jenjang jabatan fungsionalnya misalkan ahli muda pertama dan juga ada pelaksana. Maka pejabat administrator ini pasti akan menjadi atasan langsung atau pejabat penilai kinerja dari pejabat fungsional muda pertama dan jabatan pelaksana tersebut. Sedangkan pimpinan unit organisasinya tetap adalah kepala perangkat daerah atau kepala dinas maupun badannya. Jadi tidak bisa kemudian kita lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi unit organisasi yang lain, misalkan seperti di kami contohnya di Kementerian Pan-RB, ada unit, ada pejabat pimpinan tinggi madya, ada eselon 1 kami, deputi kami, kemudian di bawahnya ada pejabat pimpinan tinggi pertama. Nah, yang menjadi pimpinan unit organisasi kami adalah deputi kami, pimpinan tinggi madyanya. Sementara pejabat pimpinan tinggi pratama atau asisten deputi kami
kedudukan sebagai pejabat penilai kinerja dari jabatan fungsional yang berada di bawahnya, yaitu pejabat fungsional madya, pejabat fungsional muda, pejabat fungsional pertama, hingga pejabat pelaksananya. Seperti itu, Mbak Gina. Oke, baik. Jadi kalau misalnya disimpulkan ini yang penting makanya kita harus lihat peta jabatannya ya Mas Agus ya di sini ya. Jadi nanti di situ akan menentukan kedudukannya seperti apa, penempatannya seperti apa ya Mas Agus ya. Berarti untuk melaksanakan sistem kerja ini sebelumnya berarti PR-nya adalah melihat peta jabatannya untuk menentukan kedudukan dan penempatannya serta mekanisme pertanggungjawabannya ke siapa seperti itu ya Mas Agus ya. Baik, ini dari Bapak Iger Beribensa. Mohon izin bertanya Pak, reformulasi benar ada atau tidak Pak dan kapan akan diumumkan ke publik? Terima kasih. Ini langsung saya potong ya Mbak Gita. Kayaknya pertanyaan yang terakhir itu mungkin terkait dengan reformulasi dari P3K. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian terkait hal tersebut kiranya di luar konteks yang dapat kami jawab karena ranah kewenangannya bukan dari kedeputian kami. Jadi mungkin Mbak Gina saya mau menjawab dari Zoom boleh ya? Ini dari Zoom ada yang bertanya dari Ibu Tiwi Lestari. Menanyakan bagaimana cara membedakan individu dan tim. Mungkin yang dimaksud di sini dari sisi bagaimana membedakan kondisi kapan harus penugasan individu, kapan harus penugasannya berupa tim seperti itu. Nah, sebenarnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Ini kembali lagi kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian, pimpinan unit organisasi dan juga pejabat penilai kinerja. Ketika misalkan ada bentuk penugasan dalam konteks misalnya menghadiri rapat atau mungkin menghadiri suatu diskusi tertentu yang memang dari sisi kebutuhan hanya perlu atau memerlukan secara kuantitas hanya 1-2 orang saja. Nah, itu bisa disebut sebagai penugasan individu Bapak Ibu sekalian. Misalkan contoh seperti saya dan Mbak Gina hari ini. Kami sebenarnya penugasan sebagai individu, jabatan fungsional. Saya ditugaskan sebagai pemateri, sedangkan Mbak Gina selaku jabatan fungsional ditugaskan sebagai moderator saya. Nah, ini merupakan bentuk dari penugasan individu. Nah, kemudian kalau misalkan dibentuk tim, bentuk tim ini biasanya target kinerja organisasi ini akan dicapai dalam ranah atau konteksnya yang lebih besar. Bahkan contoh ketika kami akan melakukan penyusunan proses bisnis tematik terkait dengan hukum dan keamanan atau peta proses bisnis tematik infrastruktur kewilayahan misalkan seperti itu, maka dibutuhkan beberapa jabatan fungsional dengan mungkin lintas dari jenis jabatan fungsional, ya ada beberapa jabatan fungsional yang berbeda dalam satu squad tim. Nah, maka inilah kemudian dibentuk satu tim yang jumlahnya terdiri dari beberapa pejabat fungsional dan beberapa jenis pejabat fungsional juga itu. Jadi sebenarnya tergantung dari bagaimana kebutuhan dan juga bagaimana dari kalau kami bilang mungkin dari beban kinerja yang akan dicapai ya. Kalau misalkan seperti saat ini misalkan dipandang oleh pimpinan ini bebannya ringan untuk menjadi pemateri dan moderator dari kegiatan wisatanya misalkan seperti itu, dan juga dari sisi pelaksananya pun memang pasti hanya dibutuhkan satu pemateri dan satu moderator, maka penugasannya bisa hanya dalam bentuk individu saja. Ya. Bahkan Bapak Ibu di Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah menghadiri suatu rapat tertentu yang memang ya dari sisi kebutuhan hanya perlu 1-2 orang saja, maka silahkan untuk diberikan penugasan secara individu. Tapi kalau memang nanti akan dilakukan beberapa kinerja yang targetnya cukup besar dan memang membutuhkan alokasi waktu, anggaran, dan juga resources yang cukup banyak, maka inilah yang dibentuk namanya squad team atau tim kerja tadi. Demikian Mbak Gina. Oke, baik. Jadi Mas Agus, individu atau tim ya tergantung dari beban kerjanya lagi ya Mas ya. Ya kalau misalnya memang kira-kira bisa diselesaikan oleh individu ya maka penugasannya bersifat individu. Kalau misalnya memang bebannya yang dibutuhkan adalah dikerjakan oleh tim, maka akan dikerjakan oleh tim. Seperti itu. Ini informasi dari admin kami kalau untuk pertanyaan yang di YouTube-nya sudah selesai.
Untuk yang di Zoom-nya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Agus kebetulan. Baik, ini juga sudah hampir selesai waktu kita, tidak terasa sudah 1,5 jam nih berlangsung. Terima kasih saya ucapkan terutama ya kepada pemateri kita nih yang sudah memberikan ilmu baru lagi tentang sistem kerja. Sebenarnya sistem kerja ini juga kita sudah melakukan sosialisasi cukup sering ya, tapi memang pertanyaannya akan selalu menarik seperti itu, apalagi di sini kita sedang proses penyusunan draft ya untuk pelaksanaan teknis sistem kerja di masing-masing instansi dan pemerintah daerah. Selebihnya kami ucapkan terima kasih juga kepada atensi para peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir kegiatan dengan aktif mengirimkan beberapa pertanyaan kepada kami. Besar harapan kami agar ke depannya seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat segera menyusun peraturan teknis terhadap implementasi sistem kerja ini ya. Baik, jangan lupa untuk sesi bisa tanya kebijakan PAN RB ini akan selalu ada di hari Selasa sampai Jumat setiap minggunya terkait dengan pendalaman isu strategis berbagai kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tentunya dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat hari Jumat, saya ucapkan selamat istirahat nih sebentar lagi ya, istirahat sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.